Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Makfira Islamia dengan NIM 2004411065 akan membahas materi tentang konsep dasar sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Contoh sistem pemesanan tiket online, sistem SMS banking. Informasi. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Ada beragam jenis informasi yang bisa kita temui, seperti informasi nyata, analisis, subjektif, dan objektif. Geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyempurnaan, pengambilan kembali, transformasi, dan visualisasi dari data spasial bumi untuk kebutuhan tertentu. Menurut Aronoff 1989, secara umum, sistem informasi geografis merupakan sekumpulan prosedur secara manual maupun berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data bereferensi geografik. Dari definisi tersebut, maka sistem informasi geografi pada hakikatnya dapat berfungsi sebagai 1. Bank data terpadu, yaitu memadukan data spasial dan non-spasial dalam suatu relational database management system. 2. Sistem modeling dan analisa, yaitu sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spasial. 3. Sistem pengelolaan yang bereferensi geografis, yaitu untuk mengelola operasional dan administrasi yang bereferensi posisi geografi. 4. Sistem pemetaan berkomputer, yaitu sistem yang dapat menjadikan peta sesuai dengan kebutuhan. Fungsi-fungsi tersebut di atas dapat berjalan karena sistem informasi geografis memiliki kemampuan dalam mendeskripsikan data geografi. Data-data geografi yang dideskripsikan oleh sistem informasi geografis adalah 1. Data spasial, yang berkaitan dengan posisi pada koordinat tertentu. 2. Data non-spasial atau atribut, yang tidak berkaitan dengan posisi, berupa warna, nama, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan antara data spasial, non-spasial, dan waktu. Komponen sistem informasi geografis. Komponen dasar sistem informasi geografis terdiri dari 4 macam. 1. Pemasukan data atau input data. Pemasukan data merupakan suatu prosedur pengkodean data ke dalam suatu bentuk yang dapat dibaca komputer dan menuliskannya ke dalam basis data sistem informasi geografis. Pemasukan data dengan jalan mengubah data dari format analog ke format digital. Data yang dimasukkan dalam sistem informasi geografis mempunyai 2 tipe data, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial menyajikan lokasi geografis suatu kenampakan muka bumi. Titik, garis, dan luasan dipakai untuk menyajikan fitur geografis seperti jalan, hutan, tanah, dan lain-lain. Data atribut menyajikan informasi deskriptif seperti nama jalan, komposisi hutan, atau nama pemilik. Adapun cara pemasukan data yang umum digunakan dalam sistem informasi geografis yaitu melalui keyboard, digitasi dengan perangkat digitizer, scanning, koordinat geometri, konversi file data digital. 2. Manajemen data. Komponen ini berisikan fungsi-fungsi untuk menyimpan dan memanggil kembali data. Data-data masukan dalam sistem informasi geografis dikelola sedemikian rupa dalam suatu sistem basis data. Basis data didefinisikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan bersama dengan sedikit redundansi serta mampu melayani lebih dari satu pemakai. Organisasi konseptual dalam suatu basis data disebut dengan model data. Ada 3 model data yang dipergunakan dalam mengorganisasi data atribut, yaitu model data hierarki, jaringan, dan relasional. Sedangkan model data spasial dapat berupa data vektor dan data raster. 3. Manipulasi dan analisis data. Dalam fungsi manipulasi dan analisis data ini diolah sedemikian rupa guna memperoleh informasi yang diinginkan dari sistem informasi geografis. Manipulasi dan analisis dengan membuat algoritma dari data grafis dan atribut yang berupa tumpang susun data grafis maupun pengkaitan data grafis dan atribut. 4. Penyajian data. Penyajian data merupakan prosedur untuk menyajikan informasi dari sistem informasi geografis dalam bentuk yang diinginkan pemakai. Output data disajikan dalam hard copy dan soft copy. Output dalam format hard copy berupa tampilan permanen, biasanya dicetak pada kertas, film fotografik, atau material lain. Output dalam soft copy disajikan melalui layar komputer, baik berupa teks atau grafik, maupun sebagai langkah guna melihat hasil analisis sebelum dicetak secara permanen. Konsep dasar esensial geografi. Konsep dasar sering juga disebut sebagai konsep utama yang menggambarkan esensi atau hakikat suatu ilmu. Sementara, konsep esensial adalah konsep penting yang perlu dikuasai pelajar sesuai dengan tingkat kemampuan di tiap jenjang pendidikan. Konsep esensial dalam geografi berguna untuk menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian ilmu. Maka, konsep esensial adalah elemen penting dalam memahami fenomena yang ada. 10 konsep dasar esensial geografi. 1. Lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi.
Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya keadaannya tetap, karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. 2. Jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya, jarak Jakarta-Malang. Jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya, jarak Jakarta-Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. 3. Ketergantungan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. 4. Pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. 5. Morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya, seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. 6. Aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. 7. Interaksi dan independensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 8. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai guna yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah, cocok sebagai daerah wisata. 9. Diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini, misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. 10. Keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai metode atau cara untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. 1. Pendekatan keruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contoh, untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. 2. Pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. 3. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang, karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh, wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja. Prinsip dasar geografi. Pada intinya, geografi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas yang ada di muka bumi. Untuk mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi, diperlukan beberapa prinsip geografi sebagai landasannya. Empat prinsip geografi terbagi menjadi 4, yaitu prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi atau keruangan. 1. Prinsip distribusi. Distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. 2. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruang.
Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Contoh dari prinsip ini adalah kekeringan yang terjadi akibat dampak fenomena La Nina, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan pada wilayah hulu, dan tsunami di suatu wilayah setelah ada gempa laut. 3. Prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contoh dari prinsip deskripsi adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. 4. Prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Contoh penggunaan prinsip ini misalnya untuk mengetahui masalah suhu udara. Perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan. Penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suatu suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Contoh lainnya, mencari tahu mengenai kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan Pulau Timur Indonesia. Perlu meneliti jumlah sumber daya di kedua pulau, penyebab pembangunan di Pulau Jawa lebih maju, dan lain-lain. Komponen-komponen sistem informasi geografis. Terdapat 5 komponen penting dalam sistem informasi geografis yaitu 1. Perangkat keras. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis, seperti CPU, monitor, printer, scanner, dan flash disk. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program pendukung kerja, seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari sistem informasi geografis adalah perangkat kerja seperti ArcView dan ArcGIS. 3. Data. Data sistem informasi geografis terdiri dari 2, yaitu data spasial yang terikat lokasi dan data spasial dan yang tidak terikat lokasi. Salah satu komponen paling penting dalam sistem informasi geografis adalah data geografis itu sendiri. Data yang diolah oleh sistem informasi geografis bisa berupa data raster maupun data vektor. Data raster berupa gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil, sedangkan data vektor terdiri dari garis-garis. Data raster dapat diubah menjadi data vektor dengan menggunakan proses digitasi, yaitu tracking dan georeferencing. Georeferencing hanya dapat dilakukan ketika kita mengetahui sistem proyeksi dan koordinat apa yang digunakan oleh data tersebut. 4. Metode penggunaan. Metode penggunaan dan analisis yang jelas serta terkodifikasi membuat para ahli sistem informasi geografis mampu mengikuti arahan proyek dan menyesuaikan dengan standar industri terbaru. Agar pengoperasian sistem informasi geografi dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan rencana penggunaan dan metode yang terdokumentasi dengan baik. Selain metode pemrosesan data, dibutuhkan pula metode analisis data. Metode analisis ini bermacam-macam, mulai dari analisis spasial hingga aspasial. Metode apa yang digunakan sangat tergantung dengan apa yang sedang diteliti oleh para ahli yang mengolah data tersebut. 5. Manusia. Manusia sebagai pengguna, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi untuk menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan sistem informasi geografis. 1. Bidang sumber daya alam. Dalam bidang sumber daya alam, sistem informasi geografis mempunyai peranan untuk menginventarisasi, manajemen, dan menyesuaikan lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, menganalisis daerah persebaran tambang, dan sebagainya. 2. Bidang perencanaan ruang. Dalam bidang perencanaan ruang, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk merencanakan pemukiman penduduk, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi dan relokasi industri, pasar, menganalisis daerah rawan bencana, dan sebagainya. 3. Bidang kependudukan. Dalam bidang kependudukan, sistem informasi geografis berperan untuk menyusun data pokok, menyediakan informasi kependudukan dan sosial ekonomi, sistem informasi untuk pemilihan umum, dan sebagainya. 4. Bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan, sistem informasi geografis digunakan untuk mengetahui persebaran dan jenis-jenis tanah, manajemen pertanahan, dan sejenisnya. 5. Bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk inventarisasi daerah pariwisata dan analisis daerah unggulan untuk pariwisata. 6. Bidang telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk inventarisasi jaringan telekomunikasi, perizinan lokasi jaringan, dan analisis perluasan jaringan dan sebagainya. 7. Bidang kelautan. Dalam bidang kelautan, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk inventarisasi dan pengamatan daerah pasang surut, daerah pesisir pantai atau laut, taman laut, dan sejenisnya. 8. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, sistem informasi geografis berguna untuk penentuan lokasi pendidikan,
sistem informasi kependidikan, alat bantu pemahaman dan pembelajaran untuk masalah-masalah geografi bagi peserta didik. 9. Bidang transportasi dan perhubungan. Dalam bidang transportasi dan perhubungan, sistem informasi geografis berguna untuk berinventarisasi jaringan transportasi dan pembuatan jalur alternatif baru untuk kelancaran arus transportasi. 10. Bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, sistem informasi geografis berguna untuk penyediaan data atribut dan data spasial yang menggambarkan distribusi atau pola spasial penyebaran penyakit dan lain-lain. 11. Bidang militer. Dalam bidang militer, sistem informasi geografis berguna dalam penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan logistik, peralatan perang, dan lain-lain sebagainya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.